Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini Senin 22 Desember 2025, kita mau coba lakukan sesuatu yang cukup fundamental. Betul sekali. Sumber kita kali ini bukan tumpukan laporan riset, tapi langsung dari halaman-halaman Al-Quran yang Anda berikan. Langsung ke sumber primernya. Tepat. Misi kita sederhana, tapi dalam banget. Kita mau coba bedah gimana sih teks ini sebenarnya membangun sebuah peta ya, sebuah klasifikasi tentang apa itu iman dan apa itu kufur. Dan kita akan lihat ini tuh jauh sekali dari sekedar label hitam putih percaya dan nggak percaya. Ini lebih kayak sebuah lanskap yang kompleks. Sebuah lanskap psikologis dan spiritual, bisa dibilang gitu. Karena Al-Quran seringkali lebih tertarik pada gimana dan kenapa seseorang percaya atau tidak, bukan cuma statusnya. Itu dia. Oke, untuk mulai pemetaan ini, mari kita mulai dari titik yang paling jelas. Seperti apa sih profil seorang mukmin atau orang beriman menurut definisi teks ini sendiri? Pertanyaan bagus, karena Al-Quran itu langsung loh ngasih cetak birunya di awal-awal. Satu hal yang konsisten adalah, iman itu bukan sekedar ngomong di bibir. Bukan cuma pengakuan. Betul, itu keyakinan di hati yang harus ada konsekuensinya. Ada buktinya dalam perbuatan. Keyakinan dan tindakan itu dua sisi dari satu koin. Contoh paling jelasnya ada di surah Al-Baqarah ayat 2-5. Ini kayak CV-nya seorang mukmin lah. Oke, surah Al-Baqarah ayat 2-5. Coba saya bacakan ya, terus kita urai bareng. Ayat kedua bunyinya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah pertanyaannya, siapa itu mereka yang bertakwa? Ayat selanjutnya langsung ngejelasin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Ini pondasinya ya, percaya pada realitas di luar jangkauan indera kita. Terus, Wa yuqimunas shalah, dan mereka yang mendirikan sholat. hubungan vertikal. Persis. Wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan menafkaikan sebagian rizki. Nah ini yang menarik, urutannya itu loh, dari keyakinan batin langsung loncat ke dua tindakan konkret. Satu ritual ke atas, satu sosial ke samping. Persis, dan nggak bisa dipisah. Ini dari awal sudah dikasih tahu, spiritualitas pribadi dan tanggung jawab sosial itu satu paket. Keduanya bukti dari keyakinan pada yang goib tadi. Tapi daftarnya belum selesai kan? Belum. Ayat keempat, lanjut lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Artinya, mereka beriman pada Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya. Dan yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jadi ada pengakuan ke belakang, ke sejarah wahyu, dan keyakinan ke depan soal konsekuensi. Nah, kalau kita gabungkan semua itu, kita dapat profil yang utuh banget. Iman itu punya dimensi ke dalam, ke atas, ke samping, ke belakang, dan ke depan. Komprehensif. Dan teks yang menutup ini dengan menyebut mereka sebagai al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Oke, kerangkanya jelas banget untuk sisi iman. Tapi, ini kan versi ideal ya, satu paket lengkap. Apa teks ini juga nyinggung orang yang, katakanlah, cuma memenuhi sebagian? Pertanyaan penting. Misalnya orang yang dermawan banget, tapi sholatnya bolong-bolong. Posisinya di mana tuh? Ya, dan teks ini memang menyentuh itu. Nanti kita bahas pas bedain Islam dan iman. Tapi singkatnya, Al-Quran mengakui adanya tingkatan. Ada spektrum, makanya klasifikasinya jadi dinamis. Tapi sebelum ke sana, kita harus paham kutub lawannya dulu. Oke, baik. Jadi kalau itu profil iman, sekarang kita ke sisi sebaliknya. Apa sih sebenarnya makna kufur? Kita kan seringnya nerjemahin sebagai kafir atau tidak percaya gitu aja. Jauh lebih dalam dari itu. Kata kufur itu loh, akar katanya dalam bahasa Arab secara harfiah artinya menutupi. Menutupi? Iya, petani itu dulu disebut kafir karena dia menutupi benih dengan tanah. Dari sini aja kita bisa lihat, kufur dalam Al-Quran itu seringkali bukan sekedar kekosongan iman, tapi tindakan aktif, menutupi kebenaran. Wah, menutupi. Itu mengubah cara pandang banget ya. Artinya sudah ada sesuatu di sana, pengetahuan atau tanda, tapi sengaja diabaikan. Ini bukan soal kurang bukti tapi. Psikologi penolakan, tepat sekali. Anda nangkap esensinya. Lihat deh contoh di surah Al-Baqarah ayat 101. Di situ digambarkan gimana sebagian ahli kitab pas datang Rasul yang mengkonfirmasi apa yang mereka sudah tahu,
Mereka malah melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Seolah-olah tidak mengetahui, jadi ada unsur kesengajaan ya, pura-pura nggak tahu. Nah, itu dia, kufur sebagai penolakan aktif. Dan alasannya bisa macam-macam. Bukan cuma satu motif. Betul. Motif lain yang sering muncul itu keterikatan sama dunia. Di surah Ali Imran ayat 10, itu jelas banget. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah. Ayat ini kan nggak bilang mereka ateis, tapi menyoroti prioritas mereka yang salah. Harta dan status jadi Tuhan lain. Tunggu. Kalau kita ngomongin penolakan yang bukan karena kurang informasi, contoh paling puncaknya di Al-Quran bukannya kisah iblis ya? Nah, tepat sekali. Dia kan bukan ateis, dia tahu persis siapa Tuhan, dia lagi ngomong langsung sama Tuhan. Persis. Anda menunjuk pada prototip kekafiran yang paling dasar dalam narasi Quran. Di surah Al-A'raf, pas ditanya kenapa nggak mau sujud ke Adam, iblis nggak bilang, aku nggak percaya sama engkau. Dia malah bilang, Aku lebih baik darinya, engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. betul, itu murni kesombongan. Takabur, arogansi. Penolakannya lahir dari ego, bukan dari kurangnya bukti. Ini nunjukin kalau akar kufur yang paling dalam itu bisa jadi bukan intelektual, tapi emosional. Oke, jadi kita punya dua kutub yang makin jelas. Iman sebagai paket utuh dan kekafiran sebagai penolakan, aktif. Tapi kan dunia nyata jarang sehitam putih itu. Apakah Al-Quran juga memetakan area abu-abunya? Tentu saja, justru di area abu-abu inilah klasifikasi Al-Quran jadi sangat tajam. Kategori pertama dan mungkin yang paling sering dibahas adalah kaum munafik, al-munafikun. Orang-orang yang di luar kelihatannya beriman, tapi hatinya enggak. Tepat, fasadnya iman tapi dalamnya menolak. Kenapa ya teks ini sampai perlu bikin kategori khusus buat mereka? Maksud saya, kenapa kemunafikan ini dianggap begitu signifikan? Karena bahayanya beda. Kalau musuh dari luar, itu jelas. Nah, kaum munafik ini ancaman dari dalam. Mereka merusak komunitas dari dalam, mengikis kepercayaan. Surah Al-Munafikun itu gambarin dengan kuat banget. Dikatakan mereka datang, bersumpah kalau mereka beriman, tapi Allah bersaksi mereka itu pendusta. Dan mereka menjadikan sumpahnya sebagai perisai. Nah, jadi pengakuan iman mereka itu bukan keyakinan, tapi alat. Topeng. Ini membawa kita ke pembedaan lain yang penting banget yang tadi Anda singgung, antara Islam dan iman. Iya. Saya kira tadinya itu bisa dipakai gantian, tapi ternyata enggak ya. Sama sekali enggak. Dan teksnya bikin perbedaan ini eksplisit banget di surat Al-Hujurat ayat 14. Luar biasa ayat ini. Gimana itu? Jadi diceritakan ada sekelompok orang Arab Badui datang dan dengan pede bilang, kami telah beriman, amanah. Tapi Wahyu turun langsung mengoreksi. Dikoreksi langsung? Iya. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tapi katakanlah, kami telah tunduk pasrah, aslamna. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Wow, itu telak banget ya koreksinya. Jadi ini kayak tingkatan, Islam sebagai ketundukan luar itu pintunya, tapi iman itu ruangan di dalamnya yang butuh proses lebih lanjut. Analogi yang sempurna. Islam itu komitmen formal, patuh aturan. Itu langkah awal. Tapi iman itu transformasi batin. Ini menunjukkan bahwa setiap mukmin pastilah seorang muslim. Tapi nggak semua muslim sudah sampai level mukmin. Detail sekali ya, dan ada satu kategori lagi yang diperlakukan khusus. Ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka nggak langsung dimasukkan ke keranjang kafir yang sama dengan penyembah berhala kan? Betul. Mereka diakui sebagai penerima wahyu sebelumnya, jadi posisinya unik. Tapi, Al-Quran juga spesifik banget dalam mengkritik beberapa doktrin mereka. Misalnya di surah Al-Ma'idah ayat 17. Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Putra Maryam. Perhatikan, ya, kufurnya itu terkait dengan satu proposisi teologis spesifik. Bukan generalisasi. Persis. Ini menunjukkan betapa rincinya peta yang sedang kita bicarakan ini. Oke, setelah melihat semua kategori yang rumit ini, iman, Islam, nifak, berbagai jenis kufur, rasanya semua ini harus ada ujungnya. Konsekuensinya apa? Kemana semua jalan ini bermuara? Pertanyaan puncaknya, semua klasifikasi di dunia ini pada akhirnya ngejelasin konsekuensi yang beda di akhirat. Pembedaan paling final itu sifatnya eskatologis. Dan sumber paling jelas untuk lihat stratifikasi akhir ini ada di surah Al-Waqiah, mulai dari ayat 7. Di sana tegas banget dibilang manusia bakal dibagi jadi 3 golongan. 3.
Bukan 2. Bukan 2, 3. Ini menarik. Oke, kita jabarkan. Yang pertama, Ashabul Maimanah, golongan kanan. Deskripsinya, surga, penuh kenikmatan, kedamaian. Itu balasan untuk orang beriman dan beramal soleh secara umum. Lalu yang kedua, kontrasnya tajam banget. Ashabul Masy'amah, golongan kiri. Dikatakan mereka di dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Gambaran penderitaan total. Ini untuk mereka yang di spektrum kekafiran. Dan disinilah bagian yang paling mengejutkan. Golongan ketiga. Benar, golongan ketiga dan yang disebut pertama kali dalam surah itu. As-Sabiqun, orang-orang yang terdahulu atau terdepan. Betul. Ayatnya bilang, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah. Ini artinya, bahkan di sisi baik pun ada levelnya ya. Bukan cuma lulus atau nggak lulus, tapi ada yang lulus cum laude. Tepat. As-Sabiqun ini level VIP-nya. Barisan terdepan. Paling dekat dengan Tuhan. Stratifikasi akhir ini nunjukin kalau kualitas, kedalaman dan kecepatan kita merespons panggilan iman di dunia itu ada dampaknya. Konsekuensinya bukan cuma surga atau neraka, tapi juga tingkatan kemuliaan di dalam surga itu sendiri. Dan nih, kalau kita rangkum perjalanan kita ini, kita lihat Al-Quran itu tidak kaku. Sebaliknya, ini seperti atlas, kondisi batin manusia. Ada level ketundukan luar atau Islam, ada keimanan batin yang tulus atau iman. Ada wilayah abu-abu berbahaya seperti kemunafikan, dan ada berbagai macam penolakan atau kufur yang motifnya juga beragam. Dan penting untuk diingat ya, kategori-kategori ini disajikan bukan buat ngasih label ke orang lain. Justru lebih sebagai cermin. Cermin untuk melihat kondisi batin kita sendiri. Ini semacam pemetaan psikologis dan spiritual yang ditawarkan teks ini untuk kita bernavigasi dalam hidup. Sebuah pemetaan lanskap batin, pas banget menggambarkannya. Ini membawa kita ke pikiran penutup untuk Anda renungkan. Silahkan. Materi ini menunjukkan bahwa dalam Al-Quran, iman itu bukan status yang statis, tapi sebuah spektrum dinamis yang terus diuji oleh niat dan perbuatan kita. Pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana sebuah teks dari 14 abad yang lalu bisa menciptakan sebuah GPS spiritual yang begitu rinci, yang memetakan berbagai rute batin manusia dengan segala kompleksitasnya yang ternyata kok masih terasa relevan banget dengan kebingungan dan pilihan-pilihan yang kita hadapi hari ini.